Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki sesi inti acara, yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator. Kali ini membahas tentang menggali dan mengembangkan kosmetika bahan alam, warisan budaya leluhur bangsa untuk memelihara kesehatan. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Profesor Dr. Apoteker Ika Puspitasari MSI PhD selaku moderator, serta narasumber kita Dr. Joko Santoso SSI MSI untuk dapat menempatkan diri di atas panggung. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian, sebagai informasi kami sampaikan bahwa moderator kita pada hari ini, Profesor Ika, adalah Direktur Sumber Daya Manusia dan juga Akademik RSA UGM, sekaligus juga dosen di Fakultas Farmasi. Untuk selanjutnya ada waktu sekitar 1 jam ke depan, kami silakan kepada Prof Ika untuk dapat membantu talk show. Kami silakan. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ibu-ibu semua, ini kesempatan yang saya sudah lama sekali tidak ikut ke DWP karena mungkin ya repot, tetapi sebenarnya saya tetap kepingin sekarang ada di dua kaki, satu farmasi dan RSA UGM. Jadi saya juga Darmo Gandulnya RSA UGM ya Pak Joko. Saya nyebutnya Darmo Gandul karena lebih membuat kita ini jadi lebih sadar, termasuk hari ini untuk budaya. Kesempatan kali ini nanti Pak Joko akan menyampaikan tidak hanya terkait bagaimana kita menggunakan tetapi juga menggali, karena yang namanya obat tradisional ini kan sudah diakui oleh UNESCO, sehingga nanti Pak Joko akan memaparkan bagaimana menggali kandungan dalam karena kita mengembangkan, dan jangan lupa untuk mewariskan, karena mereka adalah budaya luhur bangsa yang eman-eman sangat kalau kita tidak ngopeni, karena negara lain saja sudah sangat ngopeni, kita yang punya sumber daya alamnya kathah pasti kita harus lebih baik. Kesempatan kali ini nanti Pak Joko Santoso, beliau adalah dosen di Fakultas Farmasi UGM, lulusan dari Fakultas Biologi UGM. Kemudian kebetulan kakak kelas saya sejak SMA jadi sok-sok itu sok neranyak kalau sama Pak Joko ya, karena sama-sama dulu waktu sekolah. Kemudian Bu Joko sendiri di sini juga ada kok aktif sebagai anggota DWP dari farmasi gitu terus ini gampil di lobi, karena yang lobi biasanya garwanipun piyambak gitu terus gampil untuk direpoti hari ini. Nah, waktunya kira-kira ya sak kersane Pak Joko, kira-kira nanti tetap ada diskusi Pak Joko karena Pak Joko juga banyak memberikan pembimbingan dan juga pemberdayaan masyarakat Kebetulan saya sama Pak Joko dulu juga anggota dari pengabdian masyarakatnya Fakultas Farmasi sejak tahun mungkin anak saya kecil gitu karena dulu waktu pengabdian anak saya rewel tuh saya ngomong ya Pak Joko ini gitu Jadi ya kita itu sudah seperti sederek karena sama-sama di pemberdayaan wanita sejak 2002. 2000 juga sudah mulai Pak Joko kita dengan plan internasional dengan ibu-ibu di daerah Brosot, Sami Galuh, kemudian juga beberapa wilayah yang sekarang juga kita bina oleh Fakultas Farmasi UGM, Fakultas Kedokteran dan juga RSA UGM ada di daerah Turi nanti untuk kencur hitam. Jadi jangan sampai kita mundut kencur hitam dari Thailand, tetapi di Donokerto Turi kita juga mengembangkan. Monggo Pak Joko, nanti ndak malah koyone saya yang ngisi gitu monggo Pak Joko. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon izin saya berdiri. Saya hormat pada ibu-ibu dulu, dosen-dosen saya di Fakultas Biologi ada Bu Martiah, Bu Yuni, Bu Kistinah yang hadir saat ini, matur sembah nuwun. Begitu pula dengan dosen-dosen kami di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, dan saya mohon maaf nanti jangan-jangan saya itu takutnya begini, ibu-ibu punya harapan yang besar dengan materi ini, padahal sebetulnya kami itu ya biasa-biasa saja sebetulnya. Next Mbak. Baik, kosmetika alami itu sebetulnya produk kosmetik
yang bahan dasarnya berasal dari bahan-bahan alam seperti tumbuhan begitu. Kemudian rempah dan bahan alami lainnya yang diramu sedemikian rupa untuk perawatan kulit. Terus kosmetika alami itu juga sering dikaitkan dengan kosmetika tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun dan diwariskan melalui pengetahuan lokal, terutama di negara dengan biodiversity yang tinggi seperti kita, bangsa Indonesia. Next, Mbak. Nah, ini gambar ini selalu saya tampilkan di mana-mana ketika saya diundang. Termasuk alhamdulillah pagi hari ini saya diundang DWP gitu. Baru pertama kali saya ngisi di DWP, terus terang. Nah, Indonesia itu mega biodiversity. Kalau kita bicara keragaman hayati, maka levelnya itu ada 4. Yang pertama adalah ekosistem, yang kedua itu jenis tumbuhan ataupun jenis hewan ataupun mikroba. Yang ketiga itu di bawah jenis. Jadi jenis itu di bawahnya masih ada jenis atau varietas yang lainnya. Nah, itu banyak sekali. Dan yang tidak kalah penting lagi, nomor 4, kenapa saya merahi? Karena kalau di Eropa, Amerika nomor 4 tidak dimasukkan. Tapi di Indonesia harus masuk, yaitu budaya. Nah, dengan budaya itu maka kemudian kita bisa banyak berkiprah. Apa sih budaya bangsa Indonesia itu? Terus kemudian bagaimana kita itu bisa memperlakukan budaya yang hasil cipta karya dan daya nenek dan kakek moyang kita. Saya sebut nenek dan kakek moyang. Kalau hanya nenek tok, nggak ada kakeknya, kita nggak ada di sini, Bapak Ibu. Ibu Bapak. Maka harus nenek dan kakek moyang. Nah, terus kemudian maka tugas kita adalah harus mengkonservasi. Lah, konservasi itu seperti apa? Harus melindungi, harus melestarikan, tapi juga harus bisa memanfaatkan. Ya, next, Mbak. Baik, nah betul kan, Bu Bagus? Ini fotonya Prof Bagus ini. Nah, itu kan yang paling sini. Nah, ketika kami ada di pedalaman Kalimantan Tengah begitu, di salah satu etnis Dayak begitu, kami bertemu dengan kepala suku gitu. Jadi ini Prof Bagus, saya, kemudian kepala suku Pak Garuda, dan ini anaknya Pak Garuda. Kami nggak bisa menerjemahkan bahasa bahasa Dayak, sehingga kami harus menggunakan penerjemah begitu. Nah, ini di pedalaman Kalimantan Tengah. Saya sering mengungkapkan ini karena ini bagian penting dari perjalanan hidup saya. Gitu. Next. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ketika ngisi di Makassar, ketika ngisi di Palangkaraya, ngisi di Kalimantan dan juga di mana begitu, saya tanyakan, ibu-ibu, jamu itu bahan bakunya apa? Semua jawab, tumbuhan begitu. Terus saya tanya, ibu sering nyampur telur enggak dalam jamu? Iya Pak, gitu. Berarti telur itu dari tumbuhan atau hewan? Diam semua. Jadi bahan baku jamu atau kosmetik itu bisa berasal dari tumbuhan, itu yang paling banyak. Yang kedua bisa dari mineral. Yang ketiga bisa dari bahan baku dari hewan. Ada madu, ada susu, ada telur begitu ya. Nah, yang bahan baku dari mineral itu menjadi penting. Karena saya pernah bertemu dengan salah seorang keturunan HB7. Beliau seorang peracik jamu. Nah, kemudian saya diberitahu, Mas Joko, ini ada ramuan jamu yang di dalam kitab kami itu disebutkan begini, bla 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 bla. Terakhir ibu-ibu, ada tulisan begini, ditambahi telek doro, ditambahi kotoran burung dara. Paling kemudian kita gitu kan. Nah, ketika seperti saat itu, saya kemudian sampaikan, nggak mungkin Bu, ada formula jamu yang indah seperti itu kok ditambahi dengan kotoran burung dara, nggak mungkin. Nah, terus gimana Mas Joko? Ya, saya bilang, itu pasti kita melihat dulu semangatnya seorang pujangga menulis tentang formula jamu itu. Maksudnya gimana? Siapa tahu saat itu ditulis di bawah tekanan penjajah Belanda ataupun Inggris. Maka orang Jawa pinter, harus disembunyikan. Bagaimana cara menyembunyikannya? Dengan menunjuk sesuatu benda yang mirip dengan benda yang aslinya. Itulah kecanggihan
pujangga kita. Maka saya sebutkan, berarti ada benda yang mirip dengan kotoran burung dara. Apa itu? Gampang, dari situ sudah ketemu, yaitu injet. Nah, kalau sudah seneng saya, karena ibu-ibu paham. Berarti sudah paham. Berarti ramuan itu terlalu asam, sehingga ketika ditambah dengan injet itu kemudian dibasahkan. Nah, disitulah kemudian ramuan itu menjadi stabil di dalam tubuh kita. Itulah pujangga kita yang luar biasa. Jadi kemudian setelah itu saya digablok sama ibu tadi. Koyok ngono to Mas? Iya, alhamdulillah. Saya paham. Next. Nah, gambar di tengah itu ibu-ibu semuanya mengkonfirmasi bahwa gambar di tengah, kalau kita ke Candi Borobudur itu mengkonfirmasi bahwa yang namanya tanaman, tumbuhan dan juga segala yang tadi itu saya sampaikan itu sudah digunakan oleh leluhur kita. Saya pernah menjadi moderatornya ACC Channel. Kalau ibu-ibu pernah melihat ACC Channel, nah saya pernah menjadi moderatornya dia. Dia pinter untuk mengungkap apa misteri di dalam candi-candi, relief candi-candi di Jawa khususnya. Nah, saya pernah jadi moderatornya dan saya sampaikan, ini loh ada seperti ini. Ya betul, bahwa itu adalah mengkonfirmasi bahwa kita bangsa Indonesia itu sudah memanfaatkan ramuan, sudah memanfaatkan tumbuhan untuk kesehatan, memelihara kesehatan dan juga untuk kosmetika. Itu di situ. Jadi di situ ada seorang ibu, terus kemudian mipis, setelah itu kemudian nyekoi anaknya. Di lain pihak, seorang ibu tadi kemudian baluri sesuatu suaminya. Itu kan luar biasa. Nah, ini memang ceritanya menjadi panjang karena dari hal-hal yang demikian itu kemudian kita saintifikan. Setelah itu baru kemudian kita menghasilkan produk-produk yang insya Allah aman, gitu ya. Tapi jalurnya itu, jalan ceritanya itu begitu panjangnya. Maka yang namanya jamu itu yang pertama harus aman dulu. Yang kedua adalah berkualitas. Yang ketiga baru kita bicara tentang efektivitas ataupun khasiat. Tapi yang pertama adalah aman. Next. Baik. Siapa yang tidak pernah minum kunyit asam? Ini tadi ada yang jual kayaknya. Kenapa kunyit kok ketemu dengan asam? Kenapa kunyit kok ketemu dengan asam? Kunir ketemu dengan asam. Kunir asam. Kenapa? Kunyit kok ketemu dengan asam? Nah, biasanya kalau ibu-ibu PKK itu, biasanya ya kalau ibu-ibu PKK itu saya tanya begitu, jawabannya itu hidup jaya PKK gitu kan. Sebelum jawab pertanyaan. Ya, itu ternyata di dalam kunyit itu ada senyawa kuning, wes gampangnya gitulah, karena nggak akan keluar dari ujian itu kan, kurkumin atau turunannya. Kurkumin dan turunannya itu tidak akan stabil dalam tubuh kita. Maka yang bisa menstabilkan itu adalah asam. Nggak usah ditambahi Jawa. Ketika saya bilang asam Jawa di Kalimantan di sana saya diprotes. Oh, kok Jawa loh Pak Jokowi? Oh iya, ampun. Nggak usah pakai Jawa. Yang penting asam. Nah, yang bisa menstabilkan itu pada pH tertentu, itu pH-nya miliknya Tamarindus indica atau buah asam. Gitu. Nah, sekarang orang penjual jamu itu nggak tahu filosofinya. Sudah ramuannya baik, kunir ketemu asam, isih dikeceri jeruk. Terus manfaatnya apa? Harusnya sudah tidak lagi dikeceri jeruk karena pH-nya sudah berubah lagi. Maka harusnya kunir ketemu dengan asam. Jadi dua anak saya kan perempuan. Kalau sudah gini-gini Bu, saya bilang, mana jempolmu? Ini Pak. Nah, gini, maka kemudian saya ambilkan kunyit yang seukuran ibu jarinya jempolnya anak saya. Setelah itu saya kerik begitu, kemudian saya cuci bersih, cek gitu, rajang-rajang, masukkan di gelas, kemudian tuangi air mendidih. Setelah itu aduk-aduk, tambahkan 1 kulungsu asam. Dah aduk di situ. 3 hari sebelum menstruasi dia harus minum.
Selama menstruasi dia minum, setelah menstruasi tambah 3 hari dia minum ramuan yang sama. Ya alhamdulillah tidak pernah sakit ketika menstruasi. Tidak pernah berbau amis ketika menstruasi. Pertanyaannya sekarang, Pak Joko minum jamu kunir asam enggak? Minum. Saya minum, Bu. Saya minum. Berapa kali? Saya minum 3 kali sepekan. Kalau nggak percaya, nih kuku saya kuning-kuning, ini berarti gawe dewe. Jadi saya minum. Kenapa? Nah, ini yang nanti kemudian ditangkap oleh Gusti Putri Pakualam. Nanti saya ceritakan. Ini ketika kita minum kunir asam, maka kemudian kurkumin dan turunannya itu bisa melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari. Lah kalau sinar matahari yang siang begitu kan lama-lama kulitnya jadi terbakar. Nah, oleh karena itu yang bisa melindungi tidak lain adalah kunyit. Dari situlah penelitian-penelitian dari kunyit itu maka menghasilkan berapa dokter dari fakultas farmasi dan semua jadi profesor, gitu kan? Luar biasa dari tanaman yang namanya kunyit, gitu. Itu karena menggali dari apa namanya nenek moyang kita. Itu lokal jenius kita. Bu Ika kalau kakinya keseleo dan kemudian diboboi dengan kencur tok, insya Allah besok pagi tetap nggak bisa jalan. Tapi harus tambah dengan beras. Maka kencur itu dibobok bersama dengan beras. Gitu. Kenapa? Kok kencur ketemu dengan beras? Gitu. Ada alasannya. Kalau bobok kencur tok, terus kemudian dimasukkan di gelas, tuangi air, maka di situ nanti dibiarkan ada berapa lapisan? Ayo. Jangan bilang ratusan. Kalau ratusan itu iklan tuh. Berapa lapis? Ratusan. Nah, itu iklan. Ada berapa? Kalau 2 itu berarti yang mengendap bawah itu adalah patine kencur. Yang atas jernih itu adalah air yang kita tambahkan. Nah, nenek dan kakek moyang kita itu orang cerdas. Mereka tidak melihat dari samping saja, tapi melihatnya dari atas. Wow, ini ada seperti minyak ngambang-ngambang terus, nggak bisa campur dengan air. Lama-kelamaan yang ngambang-ngambang minyak tadi itu lama-lama jadi seperti kristal. Nah, kalau orang farmasi dapat kristal seperti itu pas isolasi sujud syukur itu, karena itu murni senyawannya. Itu. Nah, itulah yang namanya etil parametoxycinamate yang tidak bisa larut dengan air. Nenek dan kakek moyang kita mencari bahan, yaitu ketemulah dengan beras. Amilopektin dari amilum beras itulah yang bisa mencengkram etil parametoxycinamate. Jadilah beras kencur. Cuma persoalannya adalah kencur itu kalau dibudidayakan harus 2 tahun. Ditanam Oktober 2024, dibiarkan terus sampai panennya Juli 2026. Kalau dipanen bulan ini, Juni, Juli ini, sudah pasti isinya air dan tidak pedes. Maka biasanya orang penjual jamu beras kencur sok ditambahi dengan merica. Oh, lagi. Ya, jadi maka kemudian ketika saya beli, saya bilang, kencure nom. Mesti mbok tambahi merica, nek ora mbok tambahi cabe Jawa. Ampun banter-banter Pak Joko. Gitu ya. Maka kencur itu selalu mahal harganya, dan kita pernah tahun 2001 itu kehabisan kencur di seluruh wilayah Indonesia. Dan akhirnya kita harus impor dari Vietnam. Jadi ketika kita minum jamu kunir asam sebetulnya untuk kosmetika juga. Next, Mas Mbak lagi. Ya. Dulu waktu kecil saya sering dicekoi. Masih ada nggih di THR itu? Iya, masih ada. Saya seneng ketika ibu saya nyekoi saya. Bapak, ibu-ibu semuanya, balita-balita kita itu, nun sewu nggih. Saya pernah lihat sama istri saya itu. Nek dititipke sama pembantu,
nun sewu ini. Ibu-ibu juga harus ngecek. Ketika pembantu itu gendong yang tidak amanah itu, maka kalau makan tuh cepet-cepetan, sel gitu. Itu pasti. Terus telurnya nggak diberikan ke anak kita, tapi dimakan. Saya bilang sama istrinya, kayak denkas. Wow, tenan nih. Jadi telurnya dimakan oleh pembantunya. Nah, ketika nasi yang belum sempurna dikunyah masuk ke dalam perut si balita, maka disitulah kemudian pencernaan tidak sempurna. Terus akhirnya jadi bolus. Di antara bolus di dalam lambung kita mesti ada udara. Mulane balita seringane kembung terus masuk angin. Nah, daun pepaya itu yang mengandung papain itu kemudian mampu menghancurkan bolus itu sehingga jadi lego perut kita. Temulawak yang mengandung santorisol itu untuk imunostimulan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh balita kita. Gitu ya. Terus kemudian ada bahan lain gitu ya. Itu untuk anti kecacingan, itu temu ireng. Terus yang lainnya itu digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Ya itulah jamu cekok itu. Ya. Jadi saya sudah terpapar lama dengan jamu cekok itu, sehingga sampai sekarang ya seneng dengan jamu. Next, Mas. Nah, ketika istri saya mau melahirkan, itu saya digerawuti, Bu. Digerawuti, dicokot sini saya itu sampai merah itu. Oh, ternyata orang mau melahirkan itu kayak gini tuh rasanya, luar biasa sakitnya. Maka itu kan kemudian stres. Nah, ketika stres itu kan pertanyaannya adalah aku opo bayiku, bayiku opo aku, atau dua-duanya, kan begitu? Pasti itu terjadi. Nah, oleh karena itu setelah bayi lahir itu ASI biasanya tidak bisa lancar. Nenek dan kakek moyang kita ngajarilah kita dengan yang namanya bilis. Bilis itu komponennya ada kurkuma heneana yang A itu atau disebut dengan temu giring, yang B itu delingo Acarus calomus, yang C itu Singiber purpureum atau bengle. Kalau sudah dipipis begitu terus kemudian ditempelkan di dahinya ibu yang habis melahirkan selama nifas nantinya. Anak saya gimana? Tak beri gelang dari benang. Nah, disitulah kemudian tak beri delingo di sini. Satu pakai peniti taruh di sini benglene, sehingga anak saya bisa tidur pulas, istri saya bisa tidur pulas, bapak nih ubah-ubah popok begini. Dan kemudian itulah yang memudahkan hormon itu kemudian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga air susu ibu menjadi lancar kembali. Nah, saya ditantang oleh dinas kesehatan, Bu, saya belum bisa jawab ini, Pak Joko, mbok sekarang bapak itu ngembangkan pilis gitu. Lah wong sekarang ibu-ibu rada gelem pilisan, terus mosok terus gimana nanti gitu. Nah, saya pakai cara lain, yaitu dengan cara dirajang, delingo dirajang, bengle dirajang, terus kemudian temu giring dirajang, masukkan di kantong, terus kemudian centelkan di kamar atau mobil. Nah, maka kemudian itu akan terhirup sebagai aroma terapi. Itu efeknya menenangkan. Pak, saya nggak susah mencari delingo bla bla. Kalau mau tenang gimana, Pak? Gampang. Di dapur cari yang namanya daun pandan. Jadi kalau mau tidur, ambil satu daun pandan, potong bagian ujungnya, potong bagian pangkalnya, cuci bersih, rajang, masukkan gelas, tuangi air mendidih, jam 9 bikinnya, Bu, malam. Nah, ditutup, biarkan sampai dingin, terus diunjuk. Setelah itu tidur. Nah, itu pulas banget itu nanti. Ya, seneng banget lah, nggak AO seneng. Nah, sekarang kemana perginya pilis, ibu-ibu semuanya? Kemana perginya pilis?
Kemana perginya Pilis? Spa kan? Ya, wis larang padahal isine ya mung kaya ngono, gawe dhewe juga bisa. Mahal itu di spa. Karena saya biasa seliringan dengan dosen-dosen di Fakultas Farmasi itu, seliringan begitu, wah, seko spa ya Bu. Kok ngerti tuh Pak Joko? Ambumu Bu, ambumu. Bau rempah. Oke, next. Pak Joko, saya penyintas kanker. Saya juga ketika sholat itu Pak, ini dengkul saya itu habis sujud mau naik itu rasanya sakit sekali gitu. Nah, maka kemudian saya bilang, ngaten mawon Bu, Ibu ngerebus yang namanya daun kenikir. Ibu-ibu pirsa kalau di salah satu produk pelangsing itu ada yang namanya biji plantago mayor. Ya itu tanamannya ini. Kalau ada orang yang stroke terus dibawa ke klinik saintifikasi jamu di Tawangmangu sana, obatnya itu cuma diberi 30 bungkus regedek untuk 1 bulan.